Kita sampai pada struktur kontrol perulangan. Oke. Pernahkah kalian melakukan aktivitas yang sama ya berulang-ulang? Tidak perlu jauh-jauh untuk melangkah saja, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri kan berulang ya. Pergerakan kaki kanan dan kiri adalah sesuatu yang berulang. Apakah kalian selalu berpikir sebelum melakukan setiap langkah? Enggak lah, itu sudah kayak otomatis ya, built-in sudah di sini. Pernyataan terakhir tersebut dapat dinyatakan dalam semua kegiatan perulangan yang kalian lakukan. Contoh membaca buku adalah sesuatu yang berulang juga ya. Jadi kita buka halaman, setelah selesai kita baca buka halaman. Nah, proses yang berulang-ulang ini bagaimana kita melakukannya di coding atau pemrograman. Nah, salah satu keunggulan komputer ya daripada manusia adalah kemampuannya untuk mengolah data yang berukuran besar atau ya, melaksanakan suatu aksi berulang kali dalam periode waktu yang lama tanpa merasa bosan atau lelah. Tentu saja ya alat ya mesin. Hal ini dimungkinkan dengan adanya suatu kontrol perulangan. Pernyataan perulangan atau loop merupakan struktur program untuk keperluan iterasi ya, yaitu memproses suatu atau beberapa pernyataan secara berulang atau looping. Nah, ini penting ya kita perlu pahami. Berdasarkan kondisi tertentu, program C menyediakan 3 pernyataan loop ya. Yang pertama adalah for loop. Di video ini kita akan bahas tentang for loop ya. Kemudian kita nanti akan bikin video ya while loop dan do while loop ya. Kita fokus pada for loop dulu. Oke. Nah, struktur kontrol perulangan for ya. Sekarang kita fokus yang A. Pernyataan ini umumnya digunakan untuk memproses pernyataan yang secara berulang-ulang dengan jumlah pengulangan yang dilakukan telah diketahui ya sebelumnya. Ya, kata kuncinya for itu telah diketahui sebelumnya. Jadi banyaknya berulangan itu berapa kali? Misalnya berjalan sebanyak n langkah ke depan, 3 langkah ke depan, gerak 1, 2, 3 seperti itu ya. Atau mencetak barisan dari suku pertama hingga suku ke n. Struktur kontrol perulangan for adalah sebagai berikut ya. For ya, ekspresi 1, ekspresi 2, ekspresi 3 ya. Kemudian ada statement-statement di sini. Oke. Nah, struktur di atas akan dijalankan melalui proses berikut. Yang pertama, ekspresi atau ekspresi ya, namanya EXPR1 akan dieksekusi ketika program menjalankan struktur for tersebut. Ekspresi ini biasanya berinisiasi suatu variabel counter yang digunakan untuk menghitung jumlah perulangan yang telah dilakukan. Jadi harus dimulai dengan tanda kurawal buka dan tanda kurawal tutup seperti ini ya. Habis for ya, for kurung buka, ekspresinya kurung tutup, di sini ada kurung kerawalnya. Oke ya, agar semua statement-statement yang ada di dalam sini tercakup di dalam for ini gitu ya. Ekspresi EXPR2 merupakan suatu ekspresi bernilai benar atau salah atau boolean ya, yang dicetak sebelum pernyataan di dalam blok struktur dieksekusi. Apabila ekspresi ini bernilai benar, pernyataan akan dieksekusi. Sebaliknya apabila ekspresi bernilai salah, pernyataan tidak akan dieksekusi dan perulangan berakhir. Dengan kata lain, pada bagian ini kalian menuliskan sebuah pernyataan yang merupakan kondisi berhenti atau stopping kriteria, ekspresi 2. Untuk memastikan perulangan yang telah kalian buat memiliki langkah yang terbatas ya, dipastikan berhenti nanti ya. Ekspresi 3 merupakan sebuah pernyataan yang dijalankan setelah semua pernyataan di dalam for dieksekusi. Biasanya pernyataan ini dibuat untuk mengubah variabel counter yang akan makin mendekati kondisi berhenti ya, memastikan counter akan konvergen atau ada akhirnya ya. Walaupun ketika ekspresi tersebut bersifat opsional, tidak harus ada, kalian disarankan untuk menuliskan ketiga ekspresi tersebut saat membuat program dengan jelas dan lengkap. Untuk saat ini kalian perlu memahami teknik untuk menulis ketika ekspresi tersebut dengan baik. Nah, perhatikan contoh kode pemrograman menulis bilangan bulat berikut. Pada contoh tersebut, program akan menulis bilangan bulat dari 0 hingga kurang dari n.
ya, telusurilah kode pemrograman tersebut dengan teknik penelusuran yang telah kalian pelajari dengan diagram alir ya. Nah, ini adalah programnya. Program menulis bilangan bulat sebanyak n kali. Ya, kita selalu mulai dengan include standar IO ya, int main kurung buka tutup kurung awal buka. Kita definisikan variabelnya. Dalam hal ini kita menggunakan variabel i dan variabel n yang kedua-duanya adalah integer. Scanf ini adalah membaca inputan dari kita dalam D dan N gitu ya. Jadi kita masukkan nilai N. Untuk ya mulai I sama dengan 0 ya sampai I kurang dari N ya, kemudian kondisi berhentinya adalah I sama dengan I plus 1. Jadi I nya setelah satu looping pertama I-nya bernilai 0, looping kedua 0 tambah 1, looping ketiga 0 tambah 1, 2 pertama 0, kemudian 0 tambah 1 kan 2, kemudian 2 tambah 1 3, 3 tambah 1 4 dan seterusnya. Jadi nilai I ini akan membesar terus sampai nilai N yang kita inputkan ya. Jadi I plus 1 dapat ditulis dengan i++ untuk mempercepat ya. Printf ya kita tulis i-nya, return 0. Nah, untuk lebih jelasnya kita sekarang menuju ke programnya saja ya. Nah, di sini sudah tertulis ya persis seperti tadi. Kita tinggal, nah ini masih ada program yang jalan, nah, nggak bisa di build and run kalau masih ada. Kita tinggal build and run. Misalnya kita masukkan angka 5. Kalau kita masukkan angka 5 ya, sini 5, sambil nunggu angkanya keluar kita bahas dulu. Kita masukkan angka 5 maka N akan bernilai 5. Kemudian I itu dimulai dari 0. Apakah 0 kurang dari 5? Iya ya, jalankan program. Kemudian I yang baru adalah I yang lama ditambah 1, 0 tambah 1 sekarang I bernilai 1. Setelah itu tapi sebelum nulis 1 ini dijalankan dulu, dijalankan 0, tulis 0 tadi ditulis dulu ya, sambil nulis 0 I-nya sekarang bernilai 1 ya, I-nya bernilai 1 akhirnya kembali ke sini lagi ya. Apakah 1 kurang dari 5? Iya ya, ditulis angka 1 terus I-nya adalah 1 tambah 1 yaitu 2 dan seterusnya. Ini 5 sudah keluar ya angkanya ya, kita enter. Nah, yang akan muncul adalah 0 1 2 3 4 sudah berhenti karena kalau ditambah lagi I-nya bernilai 5. Ternyata 5 itu tidak lebih kecil dari 5, jadi sudah nggak dilanjutkan prosesnya itu ya. Oke, ini kita tutup, kita kembali ke persentase lagi. Kita lanjutkan. Nah, keluaran program adalah ini 0, 1, 2, 3, 4 sesuai dengan harapan ya. Pada contoh tersebut variabel counter yang digunakan ialah I yang nilainya diinisiasi, diberi nilai awal yaitu 0 tadi ya. Pada bahasa C lazimnya counter dimulai dari 0, berbeda dengan proses pencacahan yang biasa kalian lakukan dari 1 di dunia nyata. Hal ini terkait beberapa aspek teknis di bahasa C yang dimulai dari 0 biar kompak dengan yang lain ya. Di kelas 11 nanti kalian akan menggunakan struktur data array yang dimulai dari 0. Perlu diingat bahwa inisiasi 0 ini hanya suatu kebiasaan ya. Ya, masyarakat pengguna bahasa C. Jika kalian tetap dapat melakukan pencacahan mulai dari 1. Kita coba aja ya, kita coba jika pencacahan dimulai dari 1, enggak dari 0 tapi dari 1. Nah, ini kita mulai dari 1. Nah, oke, kita build and run lagi ya. Kita harapkan atau dimulai dari 1 artinya pencacahan bilangannya dimulai dari 1 bukan 0 ya. Nah, ini sudah build and run-nya ya, kita tunggu. Nah, kita masukkan angka 5 sambil kita tunggu.
Memang perlu waktu seperti ini, bukan karena hang atau apa ya. Jadi sabar. Nah, sudah muncul ya angka 5. Oke, kita enter. Nah, terlihat dimulai dari angka 1, 2, 3, 4. Oke, clear ya. Nah, sekarang kita masuk ke presentasi lagi. Kalian dapat mencoba mengubah kode program di atas sehingga counter berjalan dari 1. Sudah tadi ya, counter berjalan dengan naik ascending. Kalian juga dapat membuat counter yang turun descending. Semakin rendah dengan dikurangi ya, I plus 1 diganti menjadi I min 1 misalnya, seperti itu. Kalian juga dapat membuat descending, contoh disajikan diagram Euler 45 ya sebagai algoritma. Kita lanjut aja. Nah, pernyataan pada ekspresi 1 hingga 3 dapat tulis menjadi deretan instruksi yang dipisahkan dengan tanda koma. Ya, misalnya kita bisa inisiasinya ada 2 ya. Terus kemudian ini penjumlahnya ada 2, seperti tidak masalah. Ya. Jadi di sini ada tanda koma, di sini ada tanda koma. Ya, ini titik koma, di sini titik koma. Ya, kita coba aja ya. Kita coba. Jadi ini adalah bagian pertama, ini bagian kedua, ini bagian ketiganya. Ya, setiap bagian kalau ada yang beda koma, kalau di sini dipisahkan titik koma, di sini koma lagi. Ya. Kita coba sekarang. Nah, ini Pak Ali sudah siapkan biar kita tidak terlalu lama. Nah, di sini sudah tak siapkan, tinggal copy paste gitu aja. Biar nggak ada proses salah tulis. Nah, di sini ya, di sini titik koma, di sini titik koma, selebihnya koma. Ya, ada perubahan sedikit Pak Ali ya. Di sini saya kasih ganti baris biar dilihat lebih enak ya. Dari buku Pak Ali modif sedikit di sini. Oke, ini kita clearkan dulu, terus kemudian kita build and run. Jadi nanti akan ada 2 beriringan gitu. Ya, beriringannya nggak ke samping ke bawah karena sudah kasih /n ini ya. Jadi lebih enak dilihat. Kita tunggu. Kok belum muncul? Nah, sudah muncul ya. Kita enter aja. Nah, 00 11 22 33 44 55. Nah, seperti itu. Ya, jadi di sini kita menggunakan tambah 1 variabel lagi dan harus didefinisikan ya di sini. Jangan sampai nambah 1 variabel tidak didefinisikan, nanti error nanti ya. Nggak mau jalan programnya. Kita kembali ke presentasi. Ya, urutan pengerjaan akan sama seperti pada contoh sebelumnya. Akan tetapi ada 2 pernyataan yang akan dijalankan, yaitu ekspresi 1 dan hingga ekspresi 3 ya. Kita lanjutkan. Praktik baik pemrograman. Pada saat merancang sebuah struktur perulangan for, kalian perlu memastikan agar kondisi berhenti pasti akan tercapai atau konvergen. Apabila kondisi berhenti tidak tercapai, akibatnya struktur akan berjalan terus dan menyebabkan terjadinya perulangan yang tidak terbatas. Infinite loop, nggak akan berhenti. Infinite loop ya. Apabila ini terjadi, program akan dibekukan oleh sistem operasi, bahkan akan dihentikan. Ya, perhatikan contoh berikut. Ya, seperti ini. Program dengan perulangan tak terbatas. Ya, seperti biasa, tagar include standar IO, int main ya. Kita ada 2 variabel i dan n, kita masukkan variabel n. Kondisinya i dimulai dari 0, tetapi di sini untuk i kurang dari n, ya i-nya semakin dikurangi. Berapapun bilangan n yang positif, selalu akan lebih besar daripada i, karena ada berhentinya. Ya, kita coba. Ya, kita coba. Nah, ini Pak Ali sudah siapkan di sini ya. Nah, tinggal copy paste. Biar nggak terlalu lama. Nah, ini ya. Jadi i min artinya i dikurangi lagi, semakin jauh dari n, selalu di bawahnya n kan gitu ya. Nah, kita eksekusi. Ya, n-nya coba kita masukkan berapa saja ya, dan angka itu akan diulang terus. Misalnya kita masukkan 7 ya, sambil kita tunggu ya, nanti akan berulang terus 7. Apakah 0 kurang dari 7? Iya. Kurangi 1 lagi, tulis 7. Kurangi 1 lagi jadi min 1. Apakah min 1 kurang dari 7? Iya, tulis lagi 7. Apakah min 2 kurang dari 7?
Iya, tulis lagi 7, kurangi lagi 1, apakah min 3 kurang dari 7? Terus, dan iya terus. Nah, belum muncul ya, kita tunggu. Nah, ini jadi 77. Enter. Nah, ini nggak ada berhentinya, terus berjalan terus ke bawah. Ini kita lihat ini ya, turun terus ini, artinya ini masih ke bawah terus. Loh, banyak ya, terus turun. Nah, terus turun sampai mentok ini nanti. Nah, kita hentikan saja dengan paksa. Ya. Oke, jadi kita pastikan iterasinya jangan sampai infinity. Ya, infinity war apalagi ya. Ketemu Thanos nanti. Oke. Kita lanjut. Dapat dilihat bahwa kode tersebut bernilai counter I akan berkurang dan tidak akan pernah melebihi nilai N jika N diisi suatu bilangan bulat positif. Nah, lakukan penelusuran kode program tersebut dengan nilai N kurang dari 3. Jadi sekali lagi ya, kita akan lakukan penelusuran. Jika kita masukkan N-nya 3, I-nya mulai dari 0. Apakah 3 kurang dari 0? Apakah 0 kurang dari 3? Iya, ditulis. Sekarang I-nya bernilai min 1. Apakah min 1 kurang dari 3? Iya, ditulis. Sekarang I bernilai min 2 karena dikurangi min 1 terus. Tiap looping dikurangi min 1. Tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil terus I-nya. Kalau dibandingkan dengan N ya semakin N-nya lebih besar dan ini nggak akan pernah berhenti. Seperti itu ya. Oke, ini adalah akhir dari perjumpaan kita di video ini. Kita akan ketemu di video berikutnya. Subscribe now, comment, share, as always. Thank you guys. Kita ketemu lagi di video berikutnya.